bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo yang semakin menghujam, ini ternyata kan ada perlawanan dari kekuatan lama yang menikmati ya keuntungan yang sangat luar biasa itu sudah ada kelihatan perlawanan. Jadi ini satu sisi yang kita anggap seakan-akan pemerintah Prabowo tidak mampu, ya kan? Tapi di sisi lain kita lihat ada langkah-langkah strategisnya yang dia sudah mulai masuk untuk menyelesaikan krisis ini. Politik penegakan hukum yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, lalu politik ekonomi yang kemudian kembali ditegaskan Pak Prabowo untuk kembali ke sumber daya alam, publik membacanya ini justru mengganggu tatanan yang selama ini kokoh, dan bahkan mulai mempetakan ini Pak Prabowo sedang berhadapan-hadapan dengan pengaruh Pak Jokowi yang diduga publik ya memang membackup para oligarki ini. Apakah Anda membacanya juga seperti itu? Ya itu udah pasti ya. Karena kerusakan selama 10 tahun ini kan luar biasa. Kita lihat hak-hak istimewa kepada para pengusaha dengan kebijakan mulai dari PSM melalui soal tambang ya. Ini di Aceh ribut lagi. Pemirsa, berjumpa lagi dalam Bincang Spesial Jurnal Politik TV. Edisi spesial di Menara UNAS Ragunan, karena kita sekaligus meliput seminar geopolitik dan krisis politik pemerintahan Prabowo. Kita sengaja mencuri waktu tokoh pentingnya, penggagas seminar di Pascasarjana Universitas Nasional ini dengan Asosiat Profesor TB Masa Djafar. Kita akan mengorek-ngorek apa latar belakang dan kira-kira apa target yang ingin disampaikan oleh kampus yang dulunya dikenal dengan semangat perubahan. Prof. TB, kabarnya Anda cukup bersemangat menggelar kegiatan seminar akademik di Universitas Nasional ini yang berkaitan dengan geopolitik, dan situasi geopolitik juga berpengaruh dalam krisis politik pemerintahan Prabowo. Atau sebenarnya seperti apa ini? Ya, yang pertama Bung Hadi, terima kasih ya. Kita coba kilas balik. Mengapa tema krisis dan kaitkan dengan pemberian Prabowo? Kita tentu masih mengingat bahwa Prabowo itu pernah beberapa kali pidato bahwa Indonesia itu bukan dalam keadaan baik-baik saja. Adanya intervensi asing, kemudian dinamika konflik politik domestik ya, peralihan masa pemerintahan itu kan banyak sekali memunculkan soal-soal yang sangat krusial ya. Ada soal penegakan hukum, soal menurunnya ekonomi, soal investasi, soal bocornya devisa negara, soal fiskal kita yang semakin sangat kecil ya, dan teruslah, apalagi kan Pak Prabowo itu menulis Indonesia Paradoks. Bahkan yang lebih gila ya, Prabowo juga pernah mengatakan bukan tidak menutup kemungkinan Indonesia ini akan menjadi negara gagal atau bubar. 2030 ya, akan bubar. Iya, ini pernyataan-pernyataan itu
kan sebenarnya beberapa indikator kan sudah ke arah sana. Walaupun kemudian Pak Prabowo itu menyanggah. Ya, tapi apa yang ditulis dengan Indonesia Paradox itu sebenarnya juga terjadi sekarang di bawah kepemimpinan dia, ya. Lalu ini juga terkait dengan tema seminar, ya, krisis geopolitik ini, konflik geopolitik ini akan membawa pengaruh pada krisis politik pemerintahan Prabowo. Jadi Akan atau sudah mulai terjadi? iya, kalau kita lihat, kalau kita mau lihat secara kritis ya udah terjadi, ya kan? Banyak sekali soal kelangkaan BBM wah banyak sekali, ya. Nah, itu jadi apa yang dulu pernah diperbincangkan, ya sekarang justru dialami oleh pemerintahan Pak Prabowo sendiri, ya. Nah, oleh karena itu tema seminar ini dia bisa dua arah. Satu itu sebagai satu warning, itu juga bisa akan terjadi lambat atau cepat, ya. Karena Ini warning dari kampus lah, ya, dari kalangan akademisi. ya kan. Kalau itu tidak benar, ya silakan dibantah, ya kan. Bahwa kita nggak benar itu, bahwa kita krisis. Ya silakan dibantah gitu deh. Jadi tema ini dia bisa dilihat dari dua kacamata. Itu ada sebagai satu realitas. Bisa juga kalau tidak atau kita keberatan, ya, atau pemerintah Prabowo sendiri, silakan dibantah, ditolak gitu deh, bahwa kita tidak akan mengalami krisis dan pemerintah Prabowo masih kuat, ya, masih firm untuk mengatasi dampak dari krisis konflik global, ya, kemudian bisa mengimbas pada ancaman krisis pemerintahan Prabowo. Nah, yang terakhir, Bung Hadi, apa yang terjadi pada demo-demo kemarin itu oleh mahasiswa ini kan juga menunjukkan, ya, terlepas apakah itu sebagai rekayasa atau tidak, ini adalah bagian dari proses, ya, ujungnya itu bisa menimbulkan distrust, kemudian bisa juga legitimasi Presiden Prabowo itu akan terancam, gitu. Nah, tetapi juga bagi kita dari kampus ini bisa juga melihat, ya, dinamika politik domestik itu, ya, juga ada distorsi, ya. Distorsi itu mungkin juga kritik bahwa apa benar agenda yang dituntut oleh mahasiswa hanya 5 itu, gitu loh. Nah, ada yang menarik, ya, yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu, bagaimana dia membongkar mafia kebocoran sumber daya alam, ekspor, ya kan, under enforcing, kemudian transfer hasil ekspor dan seterusnya, itu kan nilainya hampir 15.000 triliun lebih. Belum lagi dari kebocoran-kebocoran ya. Ini kan sangat fantastis. Kalaulah Pak Prabowo betul-betul untuk menjawab krisis itu dengan kebijakan-kebijakan gilanya itu, kalau memang betul-betul itu diwujudkan, berarti beliau menjawab, oh nggak benar, gitu loh. Ini memenuhi harapan Anda, sebagaimana pernah Anda sampaikan di forum Just Talk, Jurnal Politik TV, bahwa kini saatnya Pak Prabowo memimpin revolusi melawan oligarki. Ya, sebenarnya ini satu indikasi yang sudah ditunjuk, walaupun dia tidak mengatakan. Yang saya pernah kemukakan, revolusi itu bisa, itu atas inisiatif rakyat, bahwa rakyat tidak sudah hopeless, ya, melihat krusial yang sangat luar biasa itu tidak mampu diatasi oleh pemerintah, gitu ya. Bisa juga perlu revolusi itu juga bisa langsung dipimpin oleh Pak Prabowo untuk melakukan terobosan gitu loh. Karena sekarang ini sebagian, ya, masyarakat kampus itu setengahnya nggak percaya itu, ya. Bisa juga sebagian hopeless, bisa juga sebagian sudah apatis, gitu ya. Nah, bayangkan Bung Hadi, Senayan sudah apatis, sudah tidak bunyi, satu-satunya institusi strategis itu kan tinggal kampus. Kalau kampus juga tidak bunyi, terjadi itu. Krisis itu tidak main-main, gitu ya.
Gitu loh. Apa yang dilakukan belakangan ini oleh Presiden Prabowo, termasuk dalam penegakan hukum, semisal penertiban kawasan hutan yang kemudian disita, banyak pihak yang pengusaha yang merasa terganggu. Apakah ini bagian dari, ya katakanlah senada dengan yang Anda sampaikan, bahwa saatnya pemerintah Prabowo merebut kembali sumber daya alam dari tangan oligarki? Ya, justru itu kan. Jadi di tengah-tengah masyarakat apatis, juga mahasiswa marah, gitu kan. Nah, ternyata dari beberapa sisi kita lihat ada langkah-langkah Pak Prabowo sebenarnya ingin masuk kepada akar masalah. Salah satu di antaranya seperti yang Anda sebutkan tadi ya, juga seperti yang saya kemukakan, dan juga sebenarnya sudah berapa kali diingatkan oleh Dr. Faisal ya, ketika sebelum meninggal ya. Beliau mengingatkan ini kebocoran ekspor nikel, tambang batu bara, segala macam gitu ya. Itu sangat luar biasa. Yang lebih gila adalah pajak gitu ya. Dan juga sekarang kita baru sadar bahwa pembangunan kita itu dibiayai oleh pajak 80%. Nah, lalu pertanyaannya, kekayaan alam kita yang Sumber daya alam kita yang melimpah itu dan yang memiliki nilai nilai ekonomi yang sangat besar, itu kemana? Siapa yang menikmati gitu loh ya? Nah, ini kan sangat paradoks itu. Dan ini adalah satu titik kritis yang paling sangat gawat kalau presiden negara tidak mampu menyelesaikan soal-soal yang krusial ini. Nah, kalau itu saja tidak bisa diselesaikan, apa arti kehadiran negara? Apa artinya orang bernegara? Itu pertanyaannya gitu loh. Nah, jadi menarik ya. Di satu sisi orang banyak kecewa dengan pemerintahan Pak Prabowo, mulai dari soal MBG, soal kemudian hampir setiap hari kita menyaksikan orang KPK menangkap para koruptor, kejaksaan. Tapi kalau kita lihat kan sebagian itu juga masyarakat misalnya, ini kan baru yang kroco-kroco. Yang besar-besar itu, yang merampok uang negara itu, belum terseret gitu ya. Baru kroco-kroco gitu loh ya. Situasi politik sudah mulai panas. Ya, dan kita lihat, dan juga banyak analisis, bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo yang semakin menghujam, ini ternyata kan ada perlawanan dari kekuatan lama yang menikmati ya keuntungan yang sangat luar biasa itu sudah ada kelihatan perlawanan. Jadi ini satu sisi yang kita anggap seakan-akan pemerintah Prabowo tidak mampu, ya kan? Tapi di sisi lain kita lihat ada langkah-langkah strategisnya yang dia sudah mulai masuk untuk menyelesaikan krisis ini. Gitu. Politik penegakan hukum yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, lalu politik ekonomi yang kemudian kembali ditegaskan Pak Prabowo untuk kembali ke sumber daya alam, publik membacanya ini justru mengganggu tatanan yang selama ini kokoh, dan bahkan mulai mempetakan ini Jokowi atau Pak Prabowo sedang berhadapan-hadapan dengan pengaruh Pak Jokowi yang diduga publik yang memang membackup para oligarki ini. Apakah Anda membacanya juga seperti itu? Ya itu udah pasti ya. Karena kerusakan selama 10 tahun ini kan luar biasa. Kita lihat hak-hak istimewa kepada para pengusaha dengan kebijakan mulai dari PSM, melalui soal tambang ya. Ini di Aceh ribut lagi. Itu ada satu kawasan Betung namanya. Itu kalau nggak salah itu diberikan izin kepada investor Cina. Itu sekarang rakyat sudah marah. Ya, karena itu akan merusak alam dan bahkan sebelumnya menimbulkan banjir yang sangat gawat itu ya. Jadi letupan serius. Nah, jadi apakah yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu dianggap ya ada yang mengatakan ini sudah pecah kongsi? Apakah ini sudah tidak lagi bersama? Itu sangat punya alasan gitu ya.
Karena kalau Pak Prabowo tidak mengambil political standing seperti itu, lalu pertanyaannya, ini apa 11-12? Lalu pertanyaannya, ini apakah sama saja, sehingga orang tidak optimis. Nah, kalau sebagian menganggap bahwa ini sudah tidak lagi, ya istilahnya bulan madu itu sudah selesai. Nah, kalau itu benar, ya, maka apa yang menjadi kekhawatiran, apa yang menjadi pesimis skeptis dari publik, dari rakyat itu sudah mulai terjawab gitu ya, termasuk juga soal MBG, ya kan, yang terlibat korup itu semua akan ditarik ke pengadilan gitu kan. Nah, ini mungkin satu indikasi yang bisa dibaca bahwa Pak Prabowo walaupun dia tidak dengungkan dia akan memimpin revolusi, ya Sudah mulai melakukan langkah-langkah revolusioner. Iya. Kalau ini dilakukan, rakyat tuh pasti berada di belakangnya. Gitu. Apakah ini bisa dibaca sebagai bagian dari langkah politik Pak Prabowo agar prediksi dia 2030 Indonesia tidak bubar? Betul, itu betul sekali. Artinya dia pernah mencetuskan suatu tesis. Memprediksi Memprediksi. Sekarang dia jawab gitu loh. Tetapi saya melihat ya bagi kita juga jangan terburu-buru bahwa ini akan mulus, bahwa ini akan konsisten gitu kan. Karena langkah-langkah Pak Prabowo juga kita menunggu. Ya, ini sebagai batu uji bagi Pak Prabowo. Apakah dia tracknya memang seperti itu? Ya, bisa juga kan yang namanya politik kan. Jadi ini kita masih melihat, mengamati apakah trennya betul-betul konsisten. Nah, gini Bung Hadi ya, jadi sekarang ini kan mulai sangat keras arus untuk mengembalikan pada semangat konstitusi. Itu yang pernah saya katakan, Pak Prabowo itu di dalam menyelesaikan krusial ya yang terjadi di Republik ini, dia memang harus masuk melalui pintu hukum. Ya, seperti mengembalikan pada pasal 33 ya, mengembalikan pada konstitusi ya, bahwa bagaimana sumber daya alam itu dikelola untuk kepentingan bagi rakyat seluas-luasnya. Kemudian juga penegakan hukum itu tadi ya, pelanggaran-pelanggaran, kasus korupsi, penyimpangan, penggelapan pajak segala macam itu sangat luar biasa. Juga ya, itu juga ditunggu oleh rakyat. Kemudian tidak tebang pilih gitu loh. Ini udah cukup lah, rakyat. Prof, kita ingin konfirmasi. Banyak pihak menduga, kelompok kritis juga menduga, sudah terjadi pembelahan. Anda menyinggung soal rakyat, sudah menjadi pembelahan sikap politik rakyat. Semisal, ada yang berkeyakinan Presiden Prabowo sudah mulai melakukan langkah-langkah revolusioner, ya kan, tapi mendapatkan tantangan sehingga muncul ungkapan-ungkapan sudahlah, lengserkan saja, makjulkan saja Gibran. Tapi sebaliknya, para pendukung Gibran, pendukung Pak Jokowi itu mulai juga menggulirkan lewat suara-suara kritis baik mahasiswa, kelompok-kelompok lainnya, makjulkan saja Pak Prabowo ini. Bacaan politik Anda seperti apa? Nah, itu kan kembali, kalau saya kembalikan pada teori politik yang sederhana. Jadi demand and support itu, ya, political demand and political support itu, dia kan bisa bersamaan. Jadi tuntutan politik itu, ya, baik yang tadi yang dua model itu, yang satu enggak selesai, makzulkan Gibran, atau bisa juga enggak, ini satu paket sampai selesai. Itu kan tuntutan, ya, tuntutan politik. Tentu saja tuntutan ini itu di belakangnya kan ada political support, ada dukungan politik. Nggak bisa cuma nuntut tapi tidak mendukung. Nggak bisa kita ingin mengatakan Pak Prabowo harus menegakkan hukum, harus berantas korupsi, kejahatan dan seterusnya, itu ke akar-akarnya. Tapi kalau rakyat tidak support, nggak bisa, nggak akan jalan itu. Jadi yang saya maksud, ya, kelompok-kelompok kritis ini boleh, termasuk mahasiswa, saya dukung tuntutan mahasiswa itu, tetapi
tidak hanya pada 5 agenda itu. Jadi kenapa tidak misalnya kejahatan oligarki itu kenapa tidak masuk gitu loh. Nah, kalau kita ingin menuntut itu juga sebagai agenda perubahan, ya mesti ada support dong. Kalau tidak ada dukungan gimana gitu loh. Nah, oleh karena itu Pak Prabowo dan pemerintah harus membaca itu. Jadi kalau rakyat menuntut, itu sebenarnya rakyat memberikan dukungan. Itu yang harus dibaca gitu loh. Sikap kritis rakyat itu adalah bentuk dukungan. Iya, sikap kritis rakyat itu adalah bentuk dukungan politik gitu. Itu harus dibaca. Termasuk anak-anak mahasiswa itu. Betul. Jadi saya nggak setuju kalau pemerintah merespon tuntutan mahasiswa itu seperti apa ya? Seperti tindakan represif, itu ante-ante asing dan seterusnya. Itu boleh saja. Tetapi sekarang antek-antek asing itu betul nggak usah didengungkan, tapi dilakukan gitu loh melalui kebijakan-kebijakan nyata, ya langkah-langkah hukum yang tegas gitu loh. Tapi jangan bilang antek asing, tapi dalam kenyataannya itu nggak diapa-apakan gitu. Pressure politik ini, walaupun kita masih melihat ini hanya masih ria-ria kecil, baik yang menginginkan dimakzulkan Wakil Presiden Mas Gibran atau makzulkan Pak Prabowo karena dinilai tidak bla 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 macam-macam. Ini kan muncul. Kira-kira menurut Anda posisi yang harus dilakukan oleh para akademisi, oleh kalangan dunia akademik di kampus seperti Universitas Nasional ini kira-kira seperti apa? Nah, kalau saya tetap ya, kan orang sangat kecewa dengan DPR. Kita masih ada harapan kampus. Jadi kampus itu sudah saatnya menyuarakan suara kritisnya, ya kan? Bahwa kondisi yang kita hadapi ini itu lebih parah dari kondisi waktu masa Orde Baru. Saya kira itu fakta dan sering juga diseminarkan, didiskusikan. Lebih parah menjelang reformasi. Oh iya. Tumbangnya Pak Harto? Iya, lebih parah. Ini lebih parah ya. Kalau Pak Harto itu masih mengatakan tidak, dia nggak mau dikritik oleh asing misalnya ya. Oh ini kita bukan lagi, intervensi asing udah luar biasa gitu. Itu sudah banyak bukti-buktinya. Termasuk juga kebocoran ekspor itu. Ya, ada konspirasi antara pengusaha-pengusaha domestik dengan jaringan bisnis di Singapura, dan di belakang itu kan juga terkait dengan Amerika gitu lah. Nah sekarang yang ingin saya katakan, di dalam kondisi dunia yang tidak pasti ini kan terjadi anomali-anomali. Dulu orang membayangkan Amerika itu paling hebat, saat penguasa dunia yang tidak akan pernah runtuh. Sekarang nggak ada apa-apanya. Artinya yang ingin saya katakan, tidak ada penguasa yang lebih hebat. Sekarang juga, dulu orang nyembah-nyembah, puji Jokowi paling hebat. Sekarang Jokowi di mana-mana ditolak. Sekarang orang akan sudah melek sekarang melihat bagaimana peninggalan Jokowi ini yang kemudian harus ditanggung oleh Prabowo. Ini sekarang udah terbuka. Ya, bukan lagi sesuatu yang tidak diketahui oleh publik gitu. Jadi oleh karena itu Pak Prabowo barangkali ya speednya itu mesti harus lebih kencang. Tidak ada orang yang paling hebat. Tidak ada penguasa yang bisa berkuasa seumur hidup. Gitu juga. Sama juga Pak Prabowo juga, jika tidak menggunakan kesempatan ini, Pak Prabowo juga nggak ada apa-apanya. Pak Prabowo bisa juga tersungkur. Kalau dia tidak melakukan apa-apa, dia tidak berpihak pada keadilan, ya, pada kepentingan masyarakat. Kolega Anda, Dr. M.S. Kaban, meresponnya bahwa pertarungan yang terjadi antar kekuatan ini, pengaruh Pak Jokowi, kekuatan Pak Prabowo dan pendukungnya dan seterusnya, pertarungan ini justru nanti yang akan jadi korbannya adalah rakyat. Komentar, Prof. Ya, kalau rakyat itu kan di mana-mana kan selalu menjadi tumbal. Dengan keadaan begini aja, ketegangan-ketegangan ini ya, ibarat api dalam sekam, ini kan nanggung rakyat.
kebijakan ekonomi seperti ini kan ada pengaruhnya masa lalu, ada pengaruh hutang yang luar biasa, ada kebijakan yang terlalu disalahgunakan, sehingga itu apa yang menjadi itu devisa negara ya dari sumber daya alam segala macam, dan itu tidak bisa dinikmati oleh rakyat. Kritik kampus supaya jangan terjadi rakyat kembali menjadi korban perebutan kekuasaan. Kampus itu harus jadi garda terdepan. Jadi kalau saya melakukan seminar itu sekaligus ingin menguji ya tesis itu ya tentang judul itu, apa benar nggak kita akan berbahaya mendapat akan menuai krisis ya, terutama pada pemerintahan Pak Prabowo. Orang bisa berpendapat tidak, orang bisa juga mengatakan iya. Nah, mari sama-sama kita buktikan, dan kampus itu menguji tesis itu. Kampus juga menguji kesungguhan Pak Prabowo. Kampus juga harus bersuara lantang ya, dan mengkontrol habis apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Apakah Pak Prabowo itu betul mengemban amanah konstitusi, amanah rakyat? Nah, ini hanya kampus yang bisa melakukan itu gitu loh. Pressure itu harus dilakukan oleh kampus. Harusnya itu sebagai bentuk tanggung jawab. Tapi kan faktanya kampus juga nggak bisa. Takut-takut. Oh, tidak bisa. Terutama misalnya perguruan tinggi negeri khawatir juga. Apa yang dikhawatirkan? Di dunia ini nggak ada nih kekhawatiran. Tidak ada penguasa selamanya atau orang berkuasa atau kelompok yang berkuasa selama-lamanya. Tidak ada. Ini anomali. Ini proses anomali ini luar biasa pada semua ya dunia, tatanan sosial politik dan apalagi domestik. Tidak ada orang yang kebal hukum, tidak ada kepala daerah, gubernur, bupati yang bisa kebal, tidak. Lama-lama dia bisa dikejar sama rakyatnya. Ya, kita lihat ini indikasinya luar biasa. Ini hanya menunggu saja ya, akibat-akibat distorsi ini kemudian akan muncul perlawanan dari rakyat. Tinggal tunggu waktu aja gitu. Sebelum arah ke sana, Pak Prabowo lah yang memimpin perubahan ini secara profesional untuk supaya negeri ini kembali ya pada landasannya, pada cita-citanya semangat konstitusi. Prof, itu ya, karena seminar ini juga mengkaitkan dengan geopolitik, efek terhadap krisis pemerintahan Pak Prabowo. Boleh dong komentar sedikit situasi geopolitik terkini. Misalnya ini lebih dari 2 juta orang berkumpul untuk prosesi pemakaman pemimpin Iran yang menjadi korban kebiadaban Amerika. Para pemimpin dunia juga mulai berkumpul. Tapi sampai per hari ini, karena masih akan diundur prosesi pemakaman tanggal 9, Indonesia belum jelas ini dalam tatanan diplomasi politik dunia. Catatan Anda seperti apa? Yang pertama, saya juga mempertanyakan kenapa Presiden Prabowo ya yang pertama tidak mengucapkan belasungkawa ketika kejadian musibah yang terbunuhnya Imam Khomeini ya. Yang kedua ini ya untuk pemakaman tidak ada utusan gitu loh. Nah, apakah ini karena ketakutan pada dominasi Amerika, kita di mana sangat terganggu sekali dengan kebijakan Amerika, sehingga mau melawan atau mau bebas aktif saja itu masih mikir-mikir. Sebenarnya kalau kita politik luar negeri bebas aktif kan nggak ada urusan gitu deh. Tetapi secara politik memang udah diucapkan, tetapi ini ada hal-hal yang kita tidak tahu ya apa yang terjadi sebenarnya ya, juga real kondisi intelligence dan seterusnya soal kawasan Indonesia, kita nggak tahu juga ya seperti apa pertimbangan sehingga Pak Prabowo itu belum mau berhadapan secara frontal. Tetapi secara normatif, karena kita menganut politis bebas aktif, semestinya kita nggak boleh terpercarakan, tidak boleh terpenjarakan, ya terperangkap dengan geopolitik yang sangat merugikan kita. Kita kehilangan solidaritas sahabat pada negara-negara yang sejak dulu ya itu mendukung Indonesia. Sehingga
apakah kita harus Apakah Indonesia juga akan kehilangan peluang kesempatan diplomasi ekonomi dengan Iran? Ya, yang mestinya. faktanya menguasai Selat Hormuz. Ya mestinya Indonesia itu dia akan lebih progresif untuk mengambil peran. Ya, kalau kita lihat kan selama ini kan Pakistan yang banyak mengambil keuntungan dari ini, dia menjadi penengah dan seterusnya. Kenapa tidak sebenarnya Indonesia? Indonesia ini negara yang paling vokal, ya, pendiri non-blok. Kemudian Indonesia itu juga sebagai pernah dijuluki sebagai macan Asia. Indonesia juga sebagai Muslim country terbesar, gitu ya. Lah Indonesia juga sangat berkepentingan terhadap sumber minyak, gitu kan. Nah, mengapa diplomasi itu, peluang untuk diplomasi dalam konflik geopolitik ini, kenapa Indonesia lebih pasif gitu loh. Nah, tentu saja ya momentum ini sangat merugikan gitu loh. Nah, tetapi sekaligus yang ingin saya katakan bahwa sekarang ini tidak ada negara yang paling hebat. Saya ingin menyampaikan itu. Ya, Amerika dulu yang selalu dipuja-puja termasuk Indonesia, tidak ada apa-apa. Sekarang tatanan dunia itu sudah berubah gitu. Nah, apakah ya pemerintah atau Prabowo cukup confident nggak ya untuk menghadapi situasi geopolitik dan sebenarnya menangkap nggak bahwa anomali politik global ini sedang terjadi yang sangat dahsyat gitu ya. Nah, itu kembali kepada Pak Prabowo, apakah beliau berani nggak gitu kan? Nah, kalau saya kembali lagi tadi mengatakan semestinya secara normatif ya politik bebas aktif justru kita lah sebenarnya Indonesia yang harus memimpin di dalam menyelesaikan konflik geopolitik gitu. Karena selama ini kan Indonesia paling aktif. Efek geopolitik juga masih mempengaruhi situasi ekonomi Indonesia. Faktanya dolar terus merangkak dan sekarang di level 18.000. Apakah mengabaikan peluang diplomasi geopolitik dengan memperbaiki hubungan dengan Iran, kalau itu diabaikan justru akan menambah krisis ekonomi dan ini juga berujung pada krisis politik pemerintahan Presiden Prabowo? Itu salah satunya. Dalam konteks tema di atas itu salah satunya ya. Jadi sekarang ini soal pilihan. Apakah kita berani ngambil risiko atau sebenarnya kita sangat gampang pada akhirnya kita sendiri yang Indonesia yang harus menanggung risiko yang tidak ringan. Ya, kita akan mempertaruhkan kepentingan ekonomi kita akan mempertaruhkan stabilitas negara kita akan mempertaruhkan peluang emas yang semestinya Indonesia negara besar, ya, negara Muslim country terbesar, tapi tidak memberikan impact apa-apa pada posisi Indonesia di dalam konteks pentas geopolitik. Itu yang saya berikan semacam highlight gitu ya. Nah, inilah barangkali itu yang saya bilang, kalau Pak Prabowo itu betul-betul dia mempunyai komitmen yang sangat kuat ya, bagaimana Indonesia ini bisa keluar dari krisis, tekanan geopolitik dan seterusnya, dia harus betul-betul menunjukkan kesungguhan pada kebijakan yang terukur dan punya nilai strategis gitu loh. Nah, hanya sayangnya saya katakan ya, apa langkah-langkah Pak Prabowo itu belum terbaca ya. Kemudian menteri-menteri itu belum bisa menjelaskan gitu lah. Jadi di arena publik ini bermacam-macam persepsinya menangkapnya. Wah, ini presiden ini omon-omon. Enggak lah, cuman enggak punya keberanian, enggak punya nyali, ya kan? Enggak, ini Pak Prabowo itu di bawah ketiak oligarki. Ya kan, macam-macam ya. Enggak, Pak Prabowo itu tidak akan pernah punya keinginan keras untuk menegakkan law enforcement, ya, menegakkan hukum secara sungguh-sungguh. Nah, di dalam masyarakat ini luar biasa terjadi persepsi yang berbagai. Nah, sekali lagi seharusnya Pak Prabowo atau pemerintah, para menteri ini harus mereka jelaskan apa yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo kepada masyarakat, kepada tokoh-tokoh masyarakat gitu loh. Nah, ini yang kurang terlihat gitu loh. Padahal kita lihat ada satu
kondisi yang sebenarnya sangat menguntungkan Pak Prabowo, pemerintahan Prabowo ini di tengah-tengah orang ini sudah sudah menyatakan semacam common enemy terhadap Jokowi, ya. Jadi kerusakan Jokowi ini luar biasa. Itu masyarakat udah luar biasa itu. Soal ijazah, soal kemudian bahaya PSI segala macam, itu kan bentuk dari bahwa rakyat itu menganggap udah selesai. Masa lalu itu udah selesai. Prof, di tengah suasana kalangan akademisi, masyarakat juga nyaris hopeless dengan suara-suara dari kampus. Di sesi akhir ini kita ingin mudah-mudahan UNAS masih dikenal sebagai kampus pionir perubahan. Nah, apa kira-kira kritik yang kita pahami, kritik sebagai dukungan terhadap pemerintahan Prabowo dari Universitas Nasional? Ya, saya kira sudah selayaknya ya. Kan ini para akademi nulis sudah, buat jurnal banyak, ya kan? Tugas-tugas akademinya lebih dari cukup, pengaruh cukup. Tetapi kan tidak bisa, juga harus bersuara untuk menyampaikan kritik, menyampaikan aspirasi rakyat, kemudian juga sekaligus mengawal pemerintah. Sekali lagi, karena DPR tidak bunyi, gitu kan? Kalau DPR tidak bunyi, ya mestinya kampus harus bunyi, gitu ya. Nah, Bung Hadi, UNAS ini didirikan oleh para tokoh-tokoh pergerakan, orang pejuang, ya, Sultan Tandi Ali Sebana, juga Pak Sumitro, Profesor Sumitro itu juga orang tuanya Pak Prabowo, itu juga tokoh pendiri UNAS, gitu loh. Yang kita tahu juga semasa menteri, UNAS punya kewajiban mengingatkan Pak Prabowo. Ya, pikiran-pikiran Pak Sumitro itu yang berpihak ya kepada ketimpangan keadilan sosial ekonomi itu kan sangat luar biasa. Bagaimana mencegah supaya rakyat tidak terpinggirkan oleh arus kekuatan modal, itu 50 tahun itu dah. Sekaligus juga Pak Sumitro lah yang berani mengingatkan Pak Harto, Indonesia awal Orde Baru loh, mengalami kebocoran APBN itu 30%. Kalau sekarang, menurut pendapat Ali, tidak 30% lagi. Sudah 60-70% APBN itu bocor. Bayangkan itu. Nah, kritik UNAS berarti kritik Pak Sumitro terhadap Pak Prabowo. Ya harus ditunjukkan dong. Ya, nulis sudah. Ya kan, penelitian sudah. Ya masa tugas seorang cendekiawan, para akademisi hanya itu. Tidak. Sivitas itu harus berteriak agar Republik ini selamat. Tugas sivitas akademika itu tidak hanya teriak, bila perlu harus turun ke jalan sebagai moral force, sebagai kekuatan sosial untuk menyatakan, hey, enough. Praktek-praktek politik ekonomi yang berlawanan dengan konstitusi, merugikan rakyat, mengabaikan keadilan, stop gitu loh. Bila perlu memimpin ya demonstrasi untuk meluruskan itu. Dan UNAS sudah melakukan itu dan tugas sejarahnya gitu loh. Kenapa tidak sekarang? Dalam membentuk sejarah ke depan, apakah UNAS juga akan berposisi seperti itu? Halo Bung Hadi, sekali UNAS itu didirikan, tahu nggak Bung Hadi? Didirikan itu banyak anak pribumi nggak bisa masuk sekolah Hindia Belanda. Waktu itu UI. Makanya dilahirkan UNAS untuk menampung kaum pinggiran nih. Kaum pribumi miskin, ya kan? Yang tidak mendapat pendidikan. Maka UNAS mendirikan Universitas Nasional. Kemudian Bung Karno mengatakan UNAS itu adalah Universitas Perjuangan. Jadi kan nggak mungkin ahistoris. Itu poinnya gitu loh. Baik, Prof. Kita masih banyak yang ingin digali. Karena itu, selepas tugas-tugas kampus, kami berharap Prof. pada pekan-pekan yang akan datang masih tetap bersedia untuk kami ajak berdiskusi, kami ajak menggelar podcast di Jurnal Politik TV. Pemirsa, demikian tadi
bincang-bincang kita dengan Asosiat Profesor Dr. TB Masa Jafar yang kami lakukan di Kampus Perjuangan Universitas Nasional Pionir Perubahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka.